Pak, ada dua permintaan yang minta dipenuhi sebelum meninggal. Janji ya, iya apa dulu, saya bilang gitu. Yang pertama, tolong jadikan anak angkatnya kita, tolong dijadikan tentara TNI, dia bilang gitu. Oke, saya bilang itu, nanti saya jadikan dia jadi TNI. Dan sekarang kan memang sudah TNI, sudah dinas di Kalimantan. Yang kedua, dia bilang, Pak, kamu nikah lagi. Wah, saya bilang, nggak mau kalau nikah lagi. Kalau kamu nggak mau nikah lagi, cari istri yang baik, punya anak kandung, saya meninggalnya nggak tenang. Udah bahas ini Sampai kayak gitu. Saya, daripada berdebat juga saya nggak enak gitu kan, akhirnya ya oke lah, saya bilang gitu ya. Dan ngomong selesai, dan itu tarik nafas. Satu kali, buang nafas. Tarik lagi nafas lagi kedua kali, buang. Posisi kepalanya di sini, di tangan saya. berapa kira-kira Jam 11 malam lebih 15 menit, 11.15. Pernah listrik lagi mati, tapi kamar ibu dia nyala. Kita lagi nyalain AC, tiba-tiba listriknya mati, AC-nya mati, tapi kita kan penasaran gitu kan. Iya. Menilai ulang tahun mati apa enggak? Pertamanya nyala, ulang tahunnya mati. Oh. Ya, ada juga kejadian yang sebelum Bunda meninggal itu banyak ular di rumah ini. Ular. Ada kobra, ular segala macam ular berbisa tuh dari mana-mana. Ada di kamar, ada di bawah kasur, ada di kamar mandi. Kematiannya dituding sengaja ditutupi oleh Cliff Sangrah dan menyimpan misteri. Ini surat wasiat Suzana akhirnya terbongkar. Ternyata harta warisan malah tak jatuh ke anak kandung. Siapa yang tidak kenal Suzana, artis yang dikenal sebagai Ratu Horor Indonesia, ini selalu tampil penuh misteri dan membuat bulu kuduk merinding di berbagai filmnya. Tidak hanya dalam film, bahkan meninggalnya artis dengan nama asli, Suzana Martha Frederica Van Os, juga sempat mengundang misteri. Ada beberapa kejanggalan dan isu beredar yang mengiringi kepergiannya pada tahun 2008. Banyak simpang siur yang mengiringi kematian yang lekat dengan hantu sundel bolong tersebut, melalui dari proses meninggalnya yang secara mendadak hingga konflik internal keluarga. Meninggalnya Suzana juga tidak diketahui oleh anaknya Kiki Maria dan keluarga dari pernikahan pertamanya, aktor Diki Suprapto. Bahkan dulu sempat beredar surat wasiat mendiang Suzana semasa hidup, yang pada akhirnya menjawab pula tentang misteri kematiannya, di mana Suzana ingin pemakamannya dilangsungkan secara tertutup. Dilansir dari Grid ID, saudara dekat bahkan anak dan kakak kandung Suzana pun tidak diizinkan melihat jenazah Suzana untuk terakhir kalinya. Banyak pihak mengira Cliff Sangrah menutup-nutupi atau menyembunyikan fakta terkait kematian sang Ratu Horor. Namun akhirnya Cliff dapat membantah semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Untuk pertama kalinya, Cliff mengungkapkan isi surat wasiat Suzana dalam acara Rumpi yang tayang di Trans TV edisi Rabu 19 Desember 2018. Surat wasiat pertama itu ditulis tahun 2004, berikut isi lengkapnya. Agar supaya nanti saat meninggal dunia tidak merepotkan keluarga dan orang lain. Saya menunjuk suami saya Cliff Andro Natalia untuk menangani segala urusan yang berkenaan dengan pemakaman diri saya. Karena itu saya mohon kepada keluarga saya atau siapapun tidak usah ikut campur dalam urusan pemakaman saya. Cukup urusan pemakaman saya atau kematian saya ditangani oleh suami saya, dan kalau sekiranya dibutuhkan, melibatkan seorang dokter guna keperluan visum serta perangkat kerukunan lingkungan. Pula saya menyatakan bahwa saya tidak berkenan kematian saya diadakan upacara keluarga, apalagi jenazah saya sampai ditaruh di peti mati dan dipertontonkan. Demikian wasiat Suzana. Suzana memiliki alasan tersendiri mengapa ia tak mau jenazahnya dipertontonkan. Ia ingin dikenang sebagai Suzana yang cantik seperti di film, bukan di peti mati yang kaku dan pucat. Selain surat yang dituliskan pada tahun 2004, Suzana juga menulis surat wasiat lagi pada tahun 2007. Surat tersebut berisi pembagian harta.
Isi surat peninggalan Suzana baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang berupa deposito jatuh ke tangan suaminya Cliff Sangra dan putra mereka Rama Yohanes. Dalam salah satu poin surat wasiat itu disebutkan, untuk anak saya Kiki Maria, dengan ini menyatakan bahwa dirinya tidak berhak mewarisi harta kekayaan peninggalan saya yang masih ada pada saat saya meninggal dunia, baik benda bergerak maupun benda tetap, seperti deposito maupun bangunan rumah tinggal di lokasi dan apapun wujudnya. Pun alasan Suzana melakukan itu adalah untuk memberikan pengajaran kepada putrinya Kiki Maria untuk lebih menghormati ibunya. Karena sakit hati dengan sikap sang anak, Suzana pun tidak mencantumkannya sebagai ahli waris. Suzana tidak menyebutkan dalam surat wasiatnya bahwa dirinya membuat pernyataan itu dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Di samping itu, sebetulnya Kiki Maria telah mendapatkan bagian berupa uang tunai, deposito, bangunan rumah tinggal, dan beberapa kebutuhan kehidupan yang sudah ditujukan oleh Suzana meskipun sudah berumah tangga. Surat wasiat mengenai harta ini juga belum pernah dibuka kepada siapapun, termasuk ditujukan kepada putri Suzana, Kiki Maria. Sementara itu, dilansir dari Nova.id, Kiki Maria dan Cliff Sangra, sang ayah tiri, memang tidak berhubungan dengan baik. Kiki Maria dan Cliff Sangra ketahuan berseteru hingga memanas di media pada tahun 2003. Dikutip dari Nakita, Kiki Maria melaporkan ayah tirinya, Cliff, sebagai pelaku penembakan terhadap suaminya, FX Abiyarso Prihanto Boyo. Selain itu, Cliff juga dituduh melakukan penganiayaan terhadap menantu tirinya. Akibat tuduhan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang menjatuhkan vonis hukuman 4 bulan penjara kepada Cliff Sangra. Cliff Sangra terbukti menganiaya serta membunuh menantunya dengan cara menembak Abiyarso menggunakan pistol berpeluru karet pada bagian perutnya pada tanggal 14 November 2005 silam. Saat itu perseteruan Cliff dan Kiki Maria diduga karena beberapa penyebabnya, salah satunya perihal harta. Setelah 10 tahun Suzana meninggal dunia, Cliff akhirnya buka suara perihal pertikaiannya dengan anak kandung Suzana. Itu saya tembak ke atas, gitu. Biar mereka tuh kaget, shock gitu kan, biar diem gitu. Malah ngambil pisau, nyerang saya, ini kenain saya dari hidung sampai mata sini sobek. Saat sini kan sobek ini darah kemana-mana. Saya berpikir saat itu bisa mati konyol di sini. Mati konyol, dituduh saya mau Suzana, nggak ada pembelaan. Si suaminya itu, suami anaknya itu masih nyerang saya. Saya masih belum ini mau menghentikan, bagaimana menghentikan mereka. Saya tembak kakinya, saya tembak. Dia masih nyerang saya sebenarnya orang kebal. Saya mau tembak kaki yang satunya lagi, dia pegang senjata saya. Dia kena perut, jatuh. Apa itu pelurunya? Peluru karet. Peluru karet. Saya keluar buka pintu. Mah, yuk lapor polisi. Lapor polisi, kenapa ya? Aku habis tembak orang, harus lapor. Aku punya senjata, tapi tetap